Oke, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Agar Faiz Rizky. Saya akan membuat daftar pustaka cari mereferensi dari Google Scholar. Scholar ini kita membuatnya ingin mengambil referensinya yang gampang ya, menggunakan Google Scholar. Di sini jika untuk adik-adik, anak perkuliahan atau mahasiswa yang sidang akhir atau mau yang sedang skripsian, saya akan mengambil contoh dari skripsi yang saya buat, cara membuat daftar pustaka agar lolos tahap bimbingan. Oke, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa subscribe maupun like-nya ya, karena ini sangat membantu bagi channel saya, terutama membangun sampai 1000 subscriber. Oke, lanjut aja. Yang pertama kita buka Word-nya. Di sini saya sudah menuliskan untuk bab 2, karena bab 1 itu untuk mereferensikan daftar pustaka itu cuma sedikit, jadi saya mengambil bab 2, karena bab 2 itu pengambilan daftar pustakanya itu harus banyak, dan minimal itu yang saya tahu untuk prodi yang saya berikan itu yaitu 10. Untuk kampusnya itu untuk memilih kampus, kita mengambil referensi dari kampus itu minimal 3, 7-nya bisa mengambil dari kampus lain atau prodi kampus lain gitu. Jika mau lihat skripsi saya ya seperti ini, kita lihat di bab 2. Nah, ini dia. Di sini saya membuat landasan teori penelitian terdahulu, yaitu minimal 3, ambil referensi, pengambilan referensi, atau 2 minimal ya, 1 lalu 2. Ini menurut prodi saya ya, jikalau berbeda ya sebaiknya sesuai dengan prodi yang adik-adik buat itu. Di sini ada yang menurut Edi Surya Negara 2021 pada buku Senior Manajemen Bisnis. Di sini terdapat 7P74. Ini kenapa saya membuat 7P74? Karena 7 ini nomor daftar pustakanya berapa, 7 di daftar pustaka saya ini P, lalu 74 ini nih halaman pada PDF yang saya ambil, yang menurut pada buku Sistem Informasi Manajemen ini, si Edi Surya Negara ini di halaman berapa. Saya mengutip perkataan si Edi Surya Negara ini di halaman berapa gitu, halaman 74. Oke, jadi misalkan kita membuat sebuah kutipan dalam satu buku atau ya satu PDF, itu kita mengambil kutipannya 2. Jadi harus seperti ini. Jadi misalkan daftar pustakanya itu 7 halaman 7, lalu P halaman berapa, 74. Terus menurut di sini ternyata mengambil kutipan lagi di buku yang sama. Jadi 7 P lalu halamannya misalkan 76 gitu setelahnya, atau 76 atau 74 lagi di dalam satu lembar. Itu sangat-sangat bisa. Jadi lebih baik seperti itu ya, agar lebih spesifik dosen memeriksa skripsinya. Jadi seperti ini untuk daftar pustakanya bab 5. 5 ini daftar pustakanya. Jadi kita mengambil volume dulu, lalu PP halaman berapa, 7-16 tahun untuk diterbitkan pada daftar pustaka itu berapa, misalkan 2017 gitu. Jadi seperti ini ya untuk pengambilan daftar pustakanya.
Ini kalau misalkan saya membuat sebuah kutipan, oke, kita buat dulu. Kita cari Google Scholar. Lalu sistem informasi metode. Di sini kita sudah melihat bahwa penggunaannya kita yang benar-benar kita cari gitu. Merancang sebuah instrumen berbasis web sebagai permasalahan solusi yang timbul menggunakan data secara manual. Ini bisa, ini sebagai contoh aja, kita ambil misalkan metode sistematik literatur review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. Kita kutip. Lalu untuk skripsi itu disarankan untuk mengambil yang apa. Kita ambil yang apa, kita masukkan ke Word, lalu masukkan ke daftar pustaka. Ini kita bikin ke satu dulu. Kan seperti ini ya. Sorry, ini buat oke, kita paste atau ininya kita samakan seperti ini ya. Bisa mengikuti yang ada di sini tuh. Jadi harus bisa judulnya itu mengikuti yang ada di sana di Google Scholar, dan harus bisa dalam penjudulannya itu menggunakan huruf kapital ya. Kayak aplikasi pelayanan jasa laundry berbasis web, ini kapital pertama. Studi kasus pelangi laundry kisaran. Untuk jurnal teknologi ini harus di tanda miring ya, tanda miring. Kayak jurnal teknik dan informatika harus tanda miring, benar-benar harus tanda miring, karena disarankan seperti itu. Seperti ini juga tuh. Oke. Misalkan Triandi, Jayanti, S Indrawati, S ini. Untuk tahunnya kita ganti ke belakang. Kita ubah ke belakang di sini. Oke. Untuk penjudulannya itu harus besar. Kreatif review, ini judulnya. Identifikasi platform. Saran saya lebih baik membuat daftar pustaka dulu yang banyak, baru diubah seperti ini. Ini saya mengubah kayak gini untuk ingin mengasih contoh saja, satu aja, karena kalau misalkan banyak itu memakan waktu banyak bagi saya ya. Ini sebagai contoh buat kalian. Oke, ini Indonesian Journal of Informatic System, kita miringin. Nah, ini volume, kita tulis volume titik, dan ini notnya 02 pp halaman 63 hingga halaman 677. Ini PDF-nya ya. Jadi di PDF itu tuh dari halaman berapa sih yang kita download tuh ada hingga dari 63 sampai 77. Untuk didistribusikan atau dipublikasikannya itu tahun berapa? Nah, ini tahun 2019. Ini bisa nih. Menggunakan Times New Roman juga, itu saya belum ganti sebagai Times New Roman. Oke. Ini saya ganti ke Times New Roman. Judulnya kita kasih ini
seperti ini. Daftar pustakanya seperti ini. Nah, untuk pengambilannya apa yang mau diambil untuk dimasukkan pada bab 2? Oke, kita download dulu. Tadi yang ini ya. Kita download. Lalu ada tulisan PDF. Kita klik PDF-nya. Agak lama ya. Lalu kita buka PDF-nya. Di sini tertulis bisa deh, lanjut. Oke, untuk namanya benar seperti ini. Program studi sistem informasi SMIK kembali. Misalkan kita mengambil referensi pada di sini, itu hasil risetnya seperti apa. Nah, misalkan terdapat pada data analis pada sistem ini dikumpulkan bahwa perangkat sistem yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi tahun 2013 begini. Nanti kita masukkan pada hasilnya. Nah, ini halamannya yang kita download. Nah, ini halaman 63 hingga sampai halaman berapa ini, 77. Oke, misalkan tahapan-tahapan dalam SDLC antara lain. Nah, ini kita ambil misalkan seperti itu. Untuk tahap-tahapan kok jadi gitu. Astaga. Oke. Lanjut, kita masukkan menurut salah satu aja ya, atau tanpa menurut pun kalau misalkan itu sebuah kutipan atau hasil proses yang sudah terjadi pada jurnal tersebut. Tanpa menurut pun bisa. Jadi ini pengertian dalam SDLC ya. Di sini maaf tadi apa ya? Tahap-tahapan dalam SDLC. Tahapan pada SDLC. Tahapannya astaga, tetap ya, sorry begitu, kita ubah aja secara manual. Nah, kita masukkan di sini itu halaman berapa. Misalkan ini halaman 75, berarti kita masukkan 75. Dan ini daftar pustaka yang pertama, otomatis kita isi daftar pustaka nomor pertama, koma, PP halaman berapa, misalkan 75. Nah, seperti ini. Ini daftar pustaka yang pertama. Nah, ini yang pertama.
75 itu halamannya, seperti itu. Jadi di terakhir pada tulisan seperti ini itu kita memasukkannya itu pada tahap terakhir. Ini ya. Oke, kalau misalkan dilihat di skripsi saya yang buat, nah ini seperti ini, bisa menurut jadi kita menurut pada si pembuat jurnal itu apa. Nah tapi tanpa menurut pun bisa seperti ini, 9 saja lalu titik gitu, ini atau gini bisa. Jadi ya itulah cara membuat daftar pustaka melalui Google Scholar ya, Google Scholar secara gratis, dan pembuatannya itu sangat mudah daftar pustakanya. Jika ada yang masih bingung untuk membuat daftar pustaka, bisa komen saja di YouTube kami, YouTube saya, atau ingin cara membuat daftar isi yang baik gimana untuk skripsi mahasiswa boleh, nanti saya akan buatkan jikalau memang video ini benar-benar banyak yang tonton dan banyak yang suka terhadap video saya. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa dulu like-nya dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.